Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Yulaini. Saya di sini sebagai tenaga pengajar atau dosen pada program studi pendidikan akuntansi Universitas Pagari Palembang. Kebiasaan saya sebelum mengajar, saya selalu mempersiapkan diri terlebih dahulu supaya saya lebih percaya diri ketika di hadapan mahasiswa. Kemudian saya akan memperkenalkan mata kuliah saya ajarkan kepada mahasiswa, baik silabus dan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya juga memperkenalkan juga kepada mahasiswa kontrak perkuliahan serta bahan ajar atau modul yang akan digunakan dalam perkuliahan, sehingga saya juga menginginkan mahasiswa yang saya didik itu memiliki daya kreativitas yang tinggi. Artinya bukan sekedar cuma pinter ataupun keren di dalam kelas. Jadi pada waktu masa perkuliahan saya berusaha melakukan approach atau pendekatan kepada mereka pada awal perkuliahan, karena saya belum banyak mengenal watak ataupun ciri khas karakteristik masing-masing mahasiswa yang saya ampu. Sebagai usaha kreatif yang telah saya lakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan usaha pendekatan mahasiswa dengan cara mereka mengumpulkan biodata, nomor kontak atau membuat grup WA grup online, sehingga saya bisa berhubungan ataupun berinteraksi langsung dengan mahasiswa tersebut. Pada waktu masa sekarang ini di mana kita dihadapkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19, maka perkuliahan di kampus saya terhambat dengan bertatap muka langsung. Maka dengan adanya kebijaksanaan dari pihak lembaga, kami mengadakan perkuliahan secara daring. Artinya kami di sini membuat suatu sistem aplikasi yang namanya e-learning Sispo, supaya proses pembelajaran ataupun perkuliahan dengan mahasiswa berjalan dengan baik. Namun pada perkuliahan e-learning ya ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi saya menutupi kelemahan tersebut dengan selalu mengkontak mahasiswa lewat WA, ataupun saya sering mengajar dengan menggunakan aplikasi Classroom atau Zoom Meeting. Kemudian pada waktu kami mengadakan perkuliahan berlangsung, saya juga menginginkan mahasiswa itu supaya bisa berinteraksi walaupun dengan menggunakan online. Artinya di sana saya mengajar untuk selalu siswa masuk dalam learning Sispo saya tepat waktu di jam perkuliahan saya, ya. Walaupun keadaan mungkin sinyal yang menghambat mereka untuk bisa langsung masuk ke sistem pembelajaran. Sebagai seorang dosen, saya 3 tahun terakhir ini diberikan mengajar pada mata kuliah ilmu kependidikan. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan yaitu profesi kependidikan, telaah kurikulum dan buku teks, kemudian strategi belajar mengajar. Nah, dari beberapa mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa, yang paling dominan, yang paling saya sukai, yang paling pokok yang diberikan pada saya yaitu mata kuliah strategi belajar mengajar. Karena mata kuliah tersebut saya lebih menekankan kepada mahasiswa bagaimana cara mereka untuk bisa menciptakan suatu strategi yang jitu dalam mengajar. Karena para mahasiswa di sini, apalagi ke jurusan FKIP, adalah calon-calon guru yang nanti kelak akan menjadi guru yang profesional.
Itulah yang bisa saya didik, saya ajarkan kepada mereka bagaimana strategi yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa yang memiliki pedagogik yang tinggi ataupun ilmu pengetahuan, yaitu ilmu akuntansinya dan ilmu mendidik dan mengajar kepada siswanya nanti apabila nanti mereka melaksanakan PPL. Karena mata kuliah strategi belajar mengajar ini adalah mata kuliah prasyarat. Prasyarat artinya mereka nanti setelah mengikuti mata kuliah strategi belajar mengajar ini, dia harus lulus dan bisa mengikuti mata kuliah selanjutnya. Dan pada akhirnya mereka juga akan menjadi bisa mengikuti mata kuliah PPL, pelaksana praktek pengalaman lapangan, yaitu mengajar di sekolah-sekolah. Itulah pentingnya ilmu mata kuliah yang saya berikan, yaitu mata kuliah strategi belajar mengajar. Pada mata kuliah strategi belajar mengajar, ada salah satu materi yang membuat saya lebih menekankan pada siswa yang menjadi ketertarikan saya untuk meneliti, yaitu materi tentang pengelolaan kelas. Dari materi pengelolaan kelas, saya mencoba meneliti bersama rekan saya, sesama dosen, yaitu Bu Diana Widi, tentang bagaimana pengaruh manajemen pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa di SMA 20 Palembang. Oke. Dan itu adalah salah satu materi dalam mata kuliah strategi belajar mengajar. Juga saya menciptakan manajemen belajar mengajar dengan menggunakan metode arisan. Manajemen belajar mengajar dengan metode arisan dalam mata kuliah strategi belajar mengajar saya ini, saya peruntukkan kepada siswa dengan sistem kegiatan diskusi kelas dengan menggunakan meeting Zoom. Di mana dalam meeting Zoom tersebut kelompok-kelompok akan memaparkan makalah yang mereka buat dari materi yang diajarkan. Ya, sebelumnya saya akan memberikan materi dengan metode ceramah kepada mereka. Kemudian mereka akan diskusi kecil, diskusi kelompok. Kemudian pada pertemuan berikutnya saya akan mengadakan diskusi kelas dengan adik-adik para mahasiswa tersebut. Dan salah satu materi yang pernah saya ajarkan kepada mahasiswa yaitu tentang strategi menumbuhkan motivasi dan sumber belajar dalam pembelajaran. Di mana strategi menumbuhkan motivasi terhadap diri mahasiswa. Nah, yang itu saya ajarkan kepada mahasiswa supaya mereka bisa nantinya menciptakan implementasi ilmu yang saya ajarkan tentang motivasi belajar tersebut, ya, kepada anak didiknya nanti apabila nanti mereka sudah menjadi seorang guru. Mana observasi tersebut kepada peserta didik itu motivasi yaitu suatu keinginan ataupun minat untuk belajar. Nah, saya juga mengajarkan bagaimana kepada mahasiswa materi-materi tentang motivasi belajar, yaitu ada salah satunya di dalam mata kuliah strategi belajar mengajar ini, yaitu tentang pengertian motivasi belajar. Motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Sekaligus saya juga memperlakukan mereka, adik-adik mahasiswa itu bagaimana bisa memotivasi mereka untuk belajar di dalam kelas ataupun dengan menggunakan classroom ini dengan suasana sekarang ini yang suasana pandemi COVID. Ya, dan kalanya mereka merasa malas ataupun sungkan dengan suasana yang zamannya COVID ini untuk selalu belajar ataupun selalu menyiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan. Apalagi mata kuliah saya adalah mata kuliah yang paling penting, yaitu tentang mata kuliah strategi belajar mengajar,
Karena di situ akan mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang calon guru yang memang dibentuk yang profesional. Silakan menyaksikan penayangan video pembelajaran perkuliahan saya ini dengan menggunakan sistem meeting Zoom. Terima kasih. Kita mulai, baru ada. Nah, oke, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kameranya dibuka semua. Waalaikumsalam Yuk, warahmatullahi Pipit. wabarakatuh. Ya. Ada yang pakai laptop, nanti bisa kita SS-kan. Tolong yang pakai laptop SS-kan ya. Untuk dokumentasi kita. Oke. Sefira, udah datang? Videonya mana? Video. Gambarnya mana? Udah, oke? Kita mulai. Sudah ada Bu gambarnya. Ada ya sudah. Oke. Yuk. PPT Ibu sudah bisa kelihatan? Oke, PPT-nya ya. Oke, bisa kalian melihat. Kita bisa mulai. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ya. Salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi ini kita mulai perkuliahan kita dengan mata kuliah strategi belajar mengajar. Pada kesempatan ini di pertemuan hari ini Ibu akan memberikan materi tentang strategi menumbuhkan motivasi dan sumber belajar dalam pembelajaran. Ini adalah pertemuan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan minggu kemarin tentang pengertian daripada strategi, ya, pengertian dari belajar dan pengertian mengajar. Itu pembelajaran kita minggu kemarin. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana strategi kita untuk menumbuhkan motivasi dan sumber belajar dalam pembelajaran ini. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini, capaian pembelajarannya supaya kalian itu bisa mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan motivasi, motivasi belajar, sumber-sumber motivasi, fungsi motivasi, ya, kemudian serta macam-macam sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Next-nya. Halaman kedua, oke, sudah? Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita juga, ya, diharapkan kalian mampu untuk bisa mengembangkan, memahami tentang motivasi belajar, ya, kemudian mempresentasikan motivasi belajar tersebut, ya, ke dalam lingkungan kehidupan kalian sehari-hari, ya. Baiklah, kita masuk dalam materi ini, yaitu tentang pengertian motivasi. Hari ini jumlah kalian masuk sebanyak 22 mahasiswa, 22 mahasiswa ya. Dari materi sekarang ini tentang strategi menumbuhkan motivasi dan sumber belajar dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk dalam sumber belajar, kalian harus memahami dulu tentang motivasi belajar. Ya. Motivasi, memotivasi. Nah, motivasi itu berasal dari bahasa, asal katanya yaitu motif. Motif itu artinya adalah daya penggerak yang ada dalam diri seseorang yang selalu melakukan suatu kegiatan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Nah,
Ibu, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kalian hari ini ikut pembelajaran mata kuliah Ibu strategi belajar strategi belajar mengajar ini. Apakah kalian ada penggerak kalian yang ada dalam diri kalian? Apa motivasi kalian untuk belajar, ikut pelajaran Ibu? Coba Cahya. Cahya, supaya lebih paham tentang motivasi. Ibu nanya dulu. Motivasi kalian untuk ikut perkuliahan Ibu hari ini apa, Cahya? Putus. Biar dapat ilmu, Bu. Ilmu apa? Ilmu yang Ibu ajarkan. Supaya lebih paham akan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Ya, Mengerti. ya, ilmu tentang Iya, Bu. strategi belajar mengajar. Oke. Ya, motivasi ini bagian daripada strategi belajar mengajar. Ya, pahami dulu tentang motivasinya supaya apa yang akan kita ajarkan dalam kegiatan belajar mengajar, strategi apa yang paling bagus untuk memotivasi siswa agar mereka mempunyai suatu kemauan, suatu penggerak dalam diri seseorang tersebut untuk bisa belajar dengan baik. Ya, Safira? Oke. Bagus, Cahya. Kita lanjut ya. Jadi, motivasi itu adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling atau didahului dengan tanggapan terhadap sesuatu tujuan. Nah, kalian punya feeling dulu. Adanya feeling itu, hari ini ada MK pelajaran Ibu Emma, yaitu tentang SBM, strategi belajar mengajar. Ya, hari ini aku harus siap untuk belajar. Nah, itu namanya motivasi, semangat. Ya, adanya daya gerak dalam diri kita. Itu ya. Timbulnya motivasi itu karena ada satu, kebutuhan. Kebutuhan, kedua dorongan, dan tujuan. Itulah. Ya. Kebutuhan kalian untuk belajar hari ini untuk kuliah dalam mata kuliah strategi belajar mengajar. Hari ini Ibu emang ngajar apa sih? Nah, itu kan minggu kemarin sudah Ibu jelaskan. Minggu depan kita akan belajar tentang menumbuhkan motivasi dan sumber belajar dalam pembelajaran. Pasti ada suatu keingintahuan kalian bagaimana sih motivasi itu. Nah, itu disebut sebagai dorongan. Ya, yang kedua dorongan, ya, yaitu kekuatan mental untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Ya. Kemudian tujuan itu adalah suatu keinginan yang ingin kalian capai dari pembelajaran hari ini. Itulah yang disebut dari 3 komponen dalam motivasi tersebut. Ya, ini jelas ya tentang motivasi. Nah, motivasi belajar berarti keinginan kalian untuk selalu belajar. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, motivasi itu adalah satu penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan ataupun yang menjamin adanya kelangsungan dalam kegiatan belajar. Ngerti pengertian tentang motivasi belajar? Jelas? Oke? Jelas, Bu. Jelas? Oke. Jelas, Bu. Ini ada yang masuk nih. Invite apa? Admit. Oke. Udah. Ya, lanjut ya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Silakan menyimak. Kita sudah jalan dalam pembelajaran ini. Oke. Silakan. Lanjut ya. Paham tentang pengertian motivasi? Oke. Kita lanjutkan dengan macam-macam motivasi. Ya. Macam-macam motivasi ya. Nah,
Di sini guru bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar berhasil dengan baik. Jadi keberhasilan dalam pembelajaran itu tergantung daripada upaya guru untuk bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Ya, nah menurut pendapat Umar Al-Malik, ya menjelaskan ada 3 fungsi motivasi. Sebagai pendorong manusia untuk berbuat, kedua menentukan arah perbuatan tersebut, ketiga menyeleksi perbuatan. Tuh ya. Nah, jadi itu fungsi motivasi belajar siswa. Ya, ada satu dorongan dengan adanya arah perbuatan kita sehingga bisa memberikan arah kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat sehingga tercapai tujuan tersebut. Oke, lanjut. Ya, kedengaran suara Ibu ya. Kemudian macam-macam motivasi. Kedengaran ya? Oke. Kedengaran, Bu. Nah, alhamdulillah. Walaupun kita kuliahnya jauh di sini dengan menggunakan Google Zoom meeting, tapi tidak membatasi kita untuk selalu berinteraksi dalam perkuliahan kita ini. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita lanjut tentang macam-macam motivasi. Ada? Jelas ya? Oke. Kita lanjut tentang macam-macam motivasi. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya. Motivasi intrinsik itu suatu jenis motivasi yang timbul dalam diri seseorang atau individu tanpa adanya paksaan dari luar, dari orang lain. Ya, berarti di dalam, intrinsik. Timbul dalam diri individu, satu keinginan, dorongan, kemauan sendiri. Kita ingin belajar, ingin maju, ingin tahu, itu adanya motivasi intrinsik namanya. Ya. Motivasi ekstrinsik itu jenis motivasi yang timbul sebagai akibat adanya pengaruh dari luar. Nah, pengaruh dari luar itu bisa berupa ajakan, suruhan, paksaan, perintah, sehingga siswa tersebut akan mau melakukan kegiatan belajar. Itu motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi intrinsik ekstrinsik itu didapatkan dari lingkungan, teman, sekolah, guru, dan orang tua dan masyarakat. Ya. Banyak kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar diri individu itu sendiri. Oke. Bagaimana strategi bisa menumbuhkan motivasi belajar? Nah, strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar ini khusus bagi guru. Supaya apa? Dalam penyampaian materi pelajaran, siswa bisa menyimak, pembelajaran kita bisa tuntas. Ya, secara khusus guru akan memerlukan suatu berbagai upaya secara nyata untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya. Nah, di sini upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran adalah pertama bisa menjelaskan tujuan belajar ke siswa. Ya, awal sekali kita belajar tadi sudah Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan perkuliahan kita hari ini adalah supaya kalian bisa memahami tentang pengertian motivasi dan sumber belajar. Itu kan? Nah, itu juga bagian daripada strategi Ibu menumbuhkan motivasi. Kemudian yang kedua, memberikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Sekali-sekali kita adakan reward, memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi. Apabila nanti kalian mendapatkan nilai yang baik, yang terbaik, Ibu akan memberikan hadiah. Yang ketiga adanya saingan
adanya kompetensi. Kompetensi itu untuk kalian bisa bersaing di antara teman-teman kalian, ya, di mana akan mendapatkan nilai yang terbaik, yaitu nilai A dan B plus itu sudah baik. Adanya pujian apabila melakukan kebaikan dan adanya hukuman apabila menyalahi daripada aturan. Itu strategi menumbuhkan motivasi. Ya. Nah, hukuman itu bukan hukuman yang tidak mendidik, tapi hukuman yang mendidik. Diharapkan hukuman tersebut akan mengubah tingkah laku siswa supaya lebih giat lagi untuk belajar. Jadi hukuman bisa memacu motivasi belajar siswa tersebut. Ya. Putus sebentar, putus nyambung ya. Mana sih admin? Mana? Nah, ini Bu, jangan ini admit ke dulu. Kemudian ambil dari sini, ini kayaknya tertutup. Kalau tidak, udah tidak nyingok. Ibu Oh, iya. bocorotnya lah. Oke. Oke, agak sedikit gangguan di jaringan, itulah kendala dan kita pembelajaran daring ini, itulah masalahnya. Ya, pembelajaran dengan jarak jauh dengan menggunakan daring. Nanti insya Allah awal bulan Oktober kita bisa kuliah secara tatap muka langsung, daring ya, insya Allah, mudah-mudahan. Asal kalian nanti mematuhi prokes, ya, pakai masker dan lainnya. Lanjut ya, kita lanjut. Nah, sampai di sini Ibu sudah jelaskan tentang motivasi belajar. Ada yang mau tanyakan? Pipit? Ada yang mau tanyakan, David? Ya? Ada yang tanyakan? Oke. Nita udah masuk belum? Nita, mana Nita? Ada yang tanyakan Nita? Jadi kalau kalian sudah jelas, tidak ada yang mau tanyakan, Ibu yang nanya. Motivasi belajar itu apa jadinya? Binti? Motivasi belajar. Ya, siapa nih? Siapa nih yang nggak mau jawab? Motivasi belajar itu suatu gerakan atau dorongan yang berbentuk sesuatu yang bisa mendorong siswa atau orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Seperti penggerak. Apa? Suatu dorongan? Seperti penggerak atau suatu dorongan untuk mendorong orang lain melakukan sesuatu hal. Oke, bagus. Oke, ya. Nah, ini pujian namanya. Pujian Ibu berikan pada kalian supaya bisa memotivasi untuk belajar. Oke ya. Oke. Motivasi belajar adalah satu dorongan. Bagus, dorongan penggerak supaya seseorang itu bisa melakukan satu hal. Betul, Sanita. Oke, ada yang lain? Ya, Bu. Dadah. Oke, kita lanjut tentang sumber belajarnya. Setelah kita mempelajari tentang motivasi, ada yang dimaksud dengan sumber belajar. Aduh, sumber belajar itu adalah semua sumber, baik berupa data, ataupun orang, person, ya, ataupun wujud sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah ataupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik itu bisa mencapai tujuan belajarnya. Jadi adapun menurut pendapat ahli, ya, menurut pendapat ahli, ya, sumber belajar itu menurut Yusuf Hadi Wiharso mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa meliputi pesan, orang atau bahan ataupun alat ataupun teknik dalam lingkungannya.
baik secara tersendiri maupun terkombinasikan dalam memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, sebenarnya sumber belajar itu pada dasarnya banyak sekali, baik yang terdapat di lingkungan sekolah, lingkungan kelas, ya, bahkan dalam masyarakat. Jadi yang perlu dipahami itu adalah masalah bagaimana memanfaatkan sumber belajar tersebut sehingga kreativitas dan budaya mengajar guru itu bisa terlaksana, bisa tercapai, ya. Oke. Nah, ya. Jadi sumber belajar itu adalah semua sumber yang berupa data ataupun orang ataupun wujud yang bisa digunakan peserta didik untuk belajar. Itu sumber belajar. Ya. Lanjut. Oke. Nah, adapun masalah dari pemanfaatan yang tergantung dari sumber belajar tersebut. Ya. Sumber belajar itu memiliki fungsi, yaitu dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran yang baik, ya. Kemudian adanya memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual kepada siswa, kemudian memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran tersebut, lebih memantapkan pembelajaran, kemudian adanya belajar secara seketika. Jadi sumber belajar bisa kalian dapatkan dari mana saja, dari pustakaan, dari buku, dari internet, ya, dari buku, dari mana saja bisa, ya. Nah, itu ya. Jadi ini menurut pendapat ahli macam-macam sumber belajar itu, pendapat Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidik. Macam-macam sumber belajar. Tadi ulangi lagi, bisa berupa sumber belajar dari orang, bahan, peralatan, teknik, lingkungan, ataupun sumber belajar itu dibedakan menjadi dua. Yang dirancang, ya, yang dirancang ataupun yang sudah ada sendiri. Tuh. Sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya buku pelajaran, modul, adanya program audio, dan PTT PowerPoint. Jenis sumber belajar yang kedua itu adalah sumber belajar yang sudah tersedia dan tingkat dimanfaatkannya dan tinggal dimanfaatkan. Misalnya sumber belajar itu bisa didapatkan dari pemuka agama, ya, olahragawan, ya, museum, film, kemudian dari surat kabar, ya, televisi dan lainnya. Tuh, itu jadi artinya yang kedua itu sumber belajar yang sudah tersedia, tinggal kita manfaatkan saja, kalian gunakan. Tuh ya. Jadi ada dua sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang, yaitu yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran yang kita buat sendiri, bisa berupa buku pelajaran, modul, PowerPoint, dan lainnya. Kedua, sumber belajar yang tersedia, tinggal kita manfaatkan. Misalnya dari museum, pustakaan, surat kabar, koran, televisi, dan lainnya. Ya, bisa bedakan ya macam-macam sumber belajar? Berarti? Oke, lanjut. Oke, nah. Jadi menurut Verlon, S. Gerlach, Donald,
menegaskan pada awalnya terdapat jenis sumber belajar, yaitu adanya manusia, bahan, lingkungan, alat perlengkapan, dan aktivitas. Manusia itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kita ya, person itu bisa dianggap sebagai sumber belajar. Ya, manusia dijadikan sebagai sumber belajar dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu manusia yang sudah disiapkan memang khusus sebagai sumber belajar, misalnya melalui pendidikan guru itu ya, guru ataupun konselor, administrator, pendidik, tutor dan lainnya. Manusia. Yang kedua, manusia juga dikelompokkan menjadi dua. Yang kedua, yang tidak disiapkan secara khusus untuk menjadi sumber belajar kita. Nah, seketika langsung kita bisa lihat. Tapi bukan menjadi sumber belajar. Internet connecting pula. Misalnya dokter, ya, penyuluhan kesehatan, polisi, petani, dan lainnya. Yang kedua, bahan. Bahan di sini adalah suatu yang membawa pesan informasi untuk pembelajaran. Bahan baik dikemas dalam bentuk buku paket, video, film, bola dunia, grafik, dan lainnya. Nah, jadi bahan pelajaran ini bisa kita sebut sebagai media pembelajaran. Oke, lingkungan di mana lingkungan itu akan mampu memberikan pengkondisian belajar kita. Ya, pengkondisian belajar siswa. Lingkungan yang mampu memberikan pengkondisiannya itu misalnya lingkungan kelas, lingkungan laboratorium, ya. Kemudian lingkungan rumah, dan lainnya. Kemudian alat dan perlengkapan. Nah, itu sebagai sumber belajar juga. Yaitu yang bisa dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber belajar lainnya. Kemudian aktivitas belajar itu bisa dijadikan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Karena dalam satu pembelajaran teknik akan menjadikan sumber belajar lainnya yang bisa memudahkan siswa untuk belajar. Oke, kita sudah belajar tentang motivasi dan sumber belajar. Sudah jelas? Diam saja. Ngantuk? Enggak? Semangat? Pagi ini masih pagi. Ya. Ada mau tanyakan? Terakhir, terima kasih. Saya Bu mau tanya. Ya, silakan Sanita. Ya Bu, bagaimana manusia itu bisa dijadikan bahan sumber ajaran? Manusia bisa dijadikan sumber belajar. Sunarno. Iya. Bisa menjawab pertanyaan Sanita? Pertanyaannya, boleh saya ini Manusia lagi. bisa dijadikan sumber belajar. Bagaimana caranya? Misalnya apa? Coba kasih contoh. Bisa dari pengalaman juga bisa, Bu. Apalagi? Pengalaman yang kita dapat, yang terus kita kita terapkan kepada orang yang motivasi seperti itu, Bu. Bagus. Nah, jadi manusia itu sebagai sumber belajar didapatkan dari pengalaman apanya? Kehidupannya. Pengalaman kehidupan sehari-hari ya, Sunarno. Ya? Ya enggak? Oke, Sunarno. Betul? Ada yang mau menambahkan? Iya, Bu. Ya, benar. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Mengapa manusia dijadikan sebagai sumber belajar? Loh, yang lain? Yang lain? Sebelum kita akhir pembelajaran ini, ada yang bisa menjawab pertanyaan Sanita? Baru sih, baru satu orang yang ngerti jadinya. Nabila. Bu. Ya. Tiara, silakan Tiara.
Nabila atau Tiara? Karena Ah. Siapa nih? Bu, Tunjuk tangan. Tunjuk tangannya, siapa yang mau jawab? Tiara Bu, Oke, Tiara, silakan. karena mengapa manusia dijadikan salah satu jenis sumber daya belajar? Karena perannya sebagai sumber itu dapat dijadikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah manusia atau orang yang sudah dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula seperti guru, konselor, administrator, tutor, dan sebagainya. Dan kelompok kedua yaitu manusia atau orang yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk menjadi seorang narasumber, akan tetapi memiliki keahlian yang mempunyai pembelajaran yang akan disampaikan, misalnya dokter menyuruh mengeluh kesehatan petani, polisi, dan sebagainya. Ya, bagus. Bagus. Lengkap ya. Itulah. Ya, jadi manusia itu dijadikan sumber belajar, ya. Malahan manusia sebagai subjek daripada sumber belajar tersebut. Ya, saya dibagi dua. Memang yang sudah disiapkan, ya. Contoh tadi guru, ya, memiliki keahlian khusus, ya. Nah, yang kedua, yang tadi seseorang yang sudah disiapkan, yang memiliki keahlian yang memang mempunyai kaitan erat dengan program pembelajaran. Betul. Sunarma betul. Tadi siapa jawab tadi? Siapa tadi? Tiara Bu. Tiara ya? Oke, ya, betul. Jelas Sanita? Iya Bu. Sanita. Jelas Sanita? Ya Bu, jelas. Terima kasih untuk Sunarmo dan Tiara juga Ibu. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Kesimpulannya adalah, ya, kesimpulannya bahwa motivasi dalam pembelajaran itu adalah satu dorongan perubahan energi, ya, dengan ditandai adanya suatu feeling untuk mencapai suatu tujuan. Feeling itu dirangsang untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua motivasi. Motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian sumber belajar, ya, sumber belajar itu adalah suatu bahan, ya, bahan ataupun data yang digunakan oleh peserta didik dalam belajar. Ya. Contoh-contoh sumber belajar itu didapatkan bisa dari buku, koran, poster, kemudian manusia, lingkungan, ya, dan lain-lain. Ya, jelas sampai di sini? Jelas? Yang sudah dijelaskan? Jelas Bu. Jelas Bu. Kalau sudah jelas, untuk kalian tugas minggu depan, ya, tugas di rumah, tolong kalian buat suatu rangkuman dan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kalian buat rangkuman. Jadi minggu depan kita akan bahas kembali dan lanjut dengan materi selanjutnya. Oke. Hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini, ya. Tentang strategi menumbuhkan motivasi belajar dan adanya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Cukup sampai di sini anak-anak Ibu. Sudah jelas? Tugasnya juga sudah jelas. Ya? Sudah. Kalau sudah jelas, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live
Jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa absen melalui e-learning Sispo Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ibu N ya? wabarakatuh. Ibu N. Oke.